Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan pathfinding menggunakan navigation mesh dan juga melengkapi final state machine yang sudah kita buat menggunakan navigation mesh agent sesuai dengan animator yang sudah dibuat. Jadi kita langsung saja mulai. Jadi yang pertama adalah saya akan coba buat navigation mesh-nya dulu. Jadi di bagian Unity Editor, di sini ada bagian window. Kemudian kita coba pilih yang namanya AI. Kemudian klik menu navigation. Nanti langsung ada di bagian sebelah inspektor. Seperti ini terlihat ada beberapa tab: agent, area, back, sama object. Kita coba cek satu persatu mulai dari agent. Nah, di sini sebetulnya udah kelihatan, jadi ada beberapa atribut mulai dari radius ya, kemudian height, step height, dan maximum slope. Maximum slope ini sebetulnya adalah sebuah batasan maksimum untuk sudut kelandaian dari sebuah objek yang bisa dilalui dan juga yang tidak bisa dilalui. Kemudian ada step height, jadi di sini ada perbedaan antara dataran yang lebih tinggi dengan dataran yang lebih rendah, antara lantai dan juga mungkin anak tangga. Di sini ada batasan stepnya, jadi ini bisa kita ubah nilainya, tapi sementara kita menggunakan nilai default saja. Kemudian ada area, kemudian ada back, ada object. Kita langsung saja ke bagian back. Di bagian back di sini ada agent radius. Kita bisa set berapa radius agent enemy yang mau kita set untuk melakukan pathfinding ke arah objek target. Dan juga ada agent height, ada max slope, juga di sini ada sudut kelandaian. Kemudian juga ada beberapa step height, ada beberapa juga ya. Kalau kita lihat advance masih ada lagi. Tapi kita langsung saja. Untuk menerapkan supaya arena-arena ini bisa kita terapkan pathfinding, maka kita harus lakukan proses back, di mana setiap arena yang bisa dilalui dan yang tidak bisa dilalui itu akan dibuatkan pathfindingnya. Jadi kita mulai, langsung klik saja button back. Oke, tunggu beberapa saat, sudah muncul. Ini adalah arena yang bisa dilalui. Jadi ada warna biru. Biru artinya yang bisa dilalui, yang bukan biru tidak bisa dilalui. Oke, ini rata-rata bisa dilalui semua. Ya, oke. Nah, sebagai informasi saja, sebetulnya untuk yang navigation mesh untuk membuat sebuah arena yang bisa dilalui sama tidak, itu sebetulnya adalah mengacu kepada objek yang tipe adalah statik. Jadi kalau dilihat di bagian inspektor di sini ada yang namanya adalah arena. Arena di sini kan waktu itu kita buat statik. Kalau kita centang statik, maka adalah objek ini akan dimasukkan dalam perhitungan untuk menentukan apakah arena ini bisa dilalui atau enggak. Tapi kalau memang mau di-uncheck, berarti dia tidak diperhitungkan. Nah, kemudian kalau memang ini kita mau ubah, kita tinggal uncheck saja. Jadi dia tidak dilibatkan dalam perhitungan pathfinding di navigation mesh. Nah, pada beberapa kesempatan di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai lighting. Nah, untuk generate lighting itu yang diproses adalah objek yang statiknya aktif. Kalau statiknya nggak aktif, maka tidak diproses. Jadi bayangkan kalau ada objek-objek yang statiknya dicentang, artinya banyak, maka generate lightingnya itu mengacu pada jumlah objek yang statiknya itu dicek. Nah, bagaimana jika kita menginginkan objek ini tidak mau di generate lighting, tapi mau dilakukan navigation mesh untuk menggunakan backfindingnya? Jadi bisa saja kita uncheck. Kalau kita uncheck, maka generate lightingnya tidak melibatkan objek ini, tapi kita mau dia dilibatkan juga dalam navigation mesh. Jadi tinggal klik drop down yang ada di samping kanan static, kita tinggal memilih navigation static. Artinya objek ini dilibatkan dalam navigation mesh, tapi tidak dilibatkan di generate lighting. Ya, oke. Kemudian saya coba kembalikan seperti awal. Ini saya buat nothing, kemudian saya cek statiknya. Oke, itu hanya informasi saja. Saya tetap menggunakan static lighting dan juga navigation mesh. Oke, kalau begitu saya ke bagian navigation
Ini udah kelihatan area yang bisa dilalui sama yang tidak. Kemudian saya akan coba ke bagian script prefab. Jadi di bagian asset, kemudian di bagian prefab, kemudian di bagian enemy. Nah, di bagian enemy ini saya kembalikan ke bagian inspektor. Di sini di bagian forward movement ini sebetulnya kita tidak akan gunakan lagi karena full dipakai menggunakan navigation mesh. Jadi semua pergerakan enemy itu tidak lagi menggunakan manual script seperti forward movement. Kita akan menggunakan navigation mesh. Oke, kalau begitu saya buat speednya 0 saja. Artinya sama saja nggak kita pakai ya, speednya kita buat 0. Atau bisa juga klik remove komponen. Saya buat 0 saja. Bisa juga remove komponen. Kemudian kita akan coba tambahkan add komponen. Kemudian saya akan tambahkan navigation mesh agent di sini. Setelah kita tambahkan, maka kita bisa mengendalikan navigation mesh agentnya dalam sebuah script. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba kembali membuka script enemy final state machine. Jadi di bagian AI di sini ada FSM, enemy FSM. Saya klik 2 kali saja scriptnya. Saya akan coba tambahkan di sini beberapa lagi. Misalnya di sini saya tambahkan yang namanya navigation mesh atau nav mesh. Kalau tidak ketemu, kita tambahkan dulu di sini yang namanya using Unity Engine .ai titik koma. Kemudian saya baru tambahkan di sini nav mesh agent. Mesh agent saya beri nama variabelnya adalah agent ya. Kemudian di bagian method awake di sini saya juga langsung membuat agent sama dengan get komponen. Saya ambil komponen agentnya. Nah, di sini get komponennya sebetulnya kalau dilihat di bagian prefab enemy, kita mau mengambil navigation mesh agent, tapi posisinya beda. Enemy FSM ini scriptnya ada di object AI, sedangkan di bagian enemy FSM ini kita mau mengakses komponen yang ada di parentnya, yang ada di parent enemy ini. Di enemy ini ada yang namanya navigation mesh agent. Bagaimana caranya kita mau mengakses komponen navigation mesh agent yang ada di enemy, di parent, sedangkan script enemy FSM ini ada di komponen AI. Caranya adalah sebetulnya get komponen ini banyak. Kita coba cari get komponen in parent. Oke, jadi kita tinggal panggil saja fungsi yang namanya get komponen in parent. Yang mau kita ambil adalah komponen yang tipenya adalah navigation mesh agent. Oke, kemudian titik koma. Selanjutnya saya ke bagian method GoToBase. Jadi di GoToBase ini saya tambahkan agent titik set destination. Saya buat set destinationnya. Jadi enemy ini punya arah tujuan. Tujuannya saya sesuaikan dengan base transform, yaitu object base damage point ini titik position. Jadi nanti dia ngejar enemy ini kan adalah kita terapkan sebuah navigation mesh agent. Jadi agent ini adalah enemy yang sudah kita set navigation meshnya. Kemudian kita arahkan tujuannya untuk berpindah menuju ke base transform titik position. Artinya ini adalah ke arah bentengnya ya, yaitu base damage point, nama game objeknya. Kemudian kita ke bagian method attack base. Nah, jadi pada saat method attack base ketika mau ngetek benteng, artinya agent titik is stop sama dengan true ya, sama dengan true. Ketika mau ngetek artinya dia sudah berhenti berjalan, jadi kita stop saja perjalanannya, kemudian baru dia lakukan attack ke benteng. Lanjut ke bagian method GoToBase.
Nah, ketika go to base sebetulnya di sini kita bisa beri agent is stop sama dengan false. Seperti ini. Jadi ketika sudah sedang menuju ke base, artinya is stopnya adalah false. Artinya dia tetap melanjutkan pathfindingnya menuju ke tujuan. Ya, is stopnya false. Kalau yang tadi is stopnya adalah true, berhenti ketika dia sudah di state attack base. Selanjutnya kita ke bagian state chase player. Ketika mengejar player, artinya kita juga membutuhkan sebuah variabel agent is stop di sini. Jadi agent is stopnya itu sama dengan false. Ya, dia tetap ketika mengejar player dia juga tetap berjalan, ya, berjalan menuju dengan player itu berada di mana. Oke, kemudian juga kita bisa menambahkan agent titik set destinationnya, karena dia mengejar player artinya objek destinationnya bukan lagi base transform, tapi ini adalah site sensor titik detected object titik transform titik position. Jadi target set destinationnya beda, ya. Ketika dia mengejar player, artinya player yang dikejar adalah yang dianggap sebuah objek terdeteksi oleh site sensor, yaitu objek player. Kemudian saya save. Selanjutnya di bagian method attack player saya juga buat agent is stopnya. Jadi di sini saya set agent is stop itu sama dengan true. Oke. Ya, jadi artinya memang ketika mau mengetek player, ketika dia mau menembak peluru ke player, artinya dia harus berhenti sejenak. Ya, is stopnya true, berhenti, kemudian dia langsung melakukan aksi menembak. Oke. Dan kemudian kita coba buat variabel lagi untuk tipe data peluru, ya. Jadi mungkin di bagian ini saya coba buat public float, mungkin kecepatan menembaknya saja, mungkin fire rate di sini. Kemudian juga saya bisa buat public game object untuk pelurunya enemy bullet prefab. Kemudian saya ke bagian method attack player. Di bagian attack player ini saya bisa buat pemanggilan method shoot untuk menembak, ya. Nah, mungkin saya buat terpisah saja di sini. Saya buat void shoot untuk menembak, saya pisahkan saja. Kemudian untuk shoot itu sendiri akan dipanggil di stage attack player. Jadi mungkin saya tambahkan saja di sini. Saya panggil method shoot. Kemudian method set juga dipanggil di bagian attack base, ya, karena dia juga akan melakukan penembakan. Jadi di sini saya panggil method shoot. Oke. Saya juga akan buat variabel untuk menyimpan nilai last shoot time, waktu untuk tembakan terakhir. Jadi mungkin di sini saya buat float last shoot time, ya. Saya buat variabelnya tipe datanya float. Kemudian saya ke bagian method shoot. Di sini saya akan coba membuat if jika time titik, pastikan dia ke dalam bentuk time scale-nya yaitu sedang dalam mode game, jadi time scale-nya lebih dari 0. Kemudian jika ya, maka kita coba mengambil waktu sejak tembakan itu dilakukan. Jadi time since last shoot sama dengan time titik time dikurang dengan last shoot time. Selanjutnya kita akan coba cek lagi if jika time since last shoot itu kurang dari fire rate,
yang telah ditentukan, maka return ya. Kemudian last shoot time itu sama dengan time titik time. Kemudian selanjutnya baru instantiate pelurunya, instantiate dari prefab peluru. Jadi di sini namanya adalah bullet prefab. Kemudian posisinya menyesuaikan dengan enemy, posisi enemy berarti transform titik position, rotationnya juga ambil dari transform titik rotation. Oke, kemudian kita buat juga untuk metode mengubah arah rotasi pandangan enemy terhadap objek. Jadi mungkin saya coba buat nama metodenya mungkin look to saja ya. Kemudian di sini saya akan coba tambahkan parameter inputnya adalah vector 3, yaitu target position. Kemudian di dalamnya mungkin saya set vector 3, mungkin saya beri nama direction to position sama dengan vector 3 titik normalize dari hasil selisih position dari position target position dikurang dengan transform titik parent titik position. Setelah kita normalisasi, baru kita set direction to position titik y, itu sama dengan 0 ya, y nya kita buat 0. Kemudian transform yaitu enemy titik parentnya yaitu enemy prefab yang paling atas titik forward sama dengan direction to position. Oke. Kemudian metode look to ini akan digunakan di bagian attack base dan attack player. Jadi saya langsung menuju ke attack base dulu. Di bagian attack base ini saya tambahkan metode look to sebelum shoot. Jadi look to dulu baru shoot. Nah, look to nya ini berdasarkan base transform titik position ya, karena dia mengetek base, ngetek benteng, berarti juga posisi benteng, dia akan melihat ke arah benteng. Kemudian satu lagi ke metode attack player. Nah, ini attack player sama sebelum shoot, jadi look to nya berada di atas shoot. Look to nya menuju ke set sensor titik detected object titik transform titik position. Dia mengacu kepada objek yang terdeteksi dan sesuai dengan posisinya. Kemudian saya coba tambahkan variabel animator. Di sini saya buat animator spasi animator. Kemudian animator ini saya akan definisikan di bagian method awake, tepat di bawah agent. Di sini saya set animator sama dengan get component in parent, karena animatornya ada di parent ya. Get component in parent. Kemudian nama komponennya adalah animator. Oke. Selanjutnya saya akan coba mengendalikan animator untuk beberapa state. Saya menuju ke bagian method shoot. Nah, di bagian method shoot ini sebetulnya kita bisa mengubah animasinya ketika dia sedang shoot enemy-nya, maka animasinya sedang menuju ke state animasi menembak ya, animasi shoot. Jadi saya tambahkan saja langsung di sini animator titik set boolean, set bool. Nama parameter booleannya adalah shooting, kemudian nilai booleannya adalah true. Oke, nanti otomatis langsung berubah ke state menembak untuk animator controllernya. Kemudian
Di method GoToBase juga kita set booleannya. Jadi di bagian GoToBase di sini saya bisa tambahkan lagi sama animator titik set bool, kemudian nama parameternya adalah shooting, nilainya adalah false. Dan juga di method chase player yang sedang mengejar player juga kita set animator titik set bool, kemudian shooting, nilainya adalah false. Karena sedang mengejar, artinya parameter untuk state animasi shooting itu harusnya false ya, tidak digunakan. Saya juga akan tambahkan method onDraw gizmos, mungkin di paling bawah saja. Di sini saya buat onDraw gizmos, kemudian saya akan buat gizmos titik color sama dengan color titik blue, saya pakai warna biru saja. Kemudian gizmos titik draw wire spare, inputnya ada dua, itu ada vector 3 sama center sama float radius. Di situ saya isi dengan posisi enemy saja, transform titik position, radiusnya adalah player attack distance. Kemudian saya ubah lagi warna gizmosnya, gizmos titik color sama dengan warna yellow. Kemudian gizmos titik draw wire spare, transform titik position, kemudian base attack distance. Jadi saya bedakan warnanya, kalau warna biru itu untuk yang nge-tag player, sedangkan yang yellow itu yang ke base damage pointnya. Oke, kemudian saya save, kemudian saya buka kembali Unity-nya. Ini masih menunggu loading karena kita baru saja memodifikasi script ya. Ini sudah selesai. Oke, untuk fire rate-nya saya set nilainya adalah 1. Kemudian bullet prefab-nya mungkin saya cari prefab untuk yang bullet enemy. Jadi di bagian AI ini saya drag and drop saja bullet enemy ke bullet prefab yang ada di enemy FSM. Oke, kemudian saya coba save, Ctrl S, kemudian kita ke bagian scene-nya, kemudian kita save lagi, Ctrl S, tombol karakter bintangnya udah hilang, berarti udah tersimpan. Dan selanjutnya kita akan membuat lagi sebuah script. Di sini kita klik kanan, pilih create ya. Kemudian pilih si subscript. Kemudian saya beri nama nav mesh animator. Jadi ini script untuk menggerakkan animator berdasarkan navigation mesh agent. Oke, kita tunggu, masih reload script. Oke, kemudian saya klik 2 kali navigation mesh animator ya, nav mesh animator, dan kita akan coba tambahkan sedikit. Di sini saya akan gunakan using Unity Engine .ai. Kemudian di bagian method awake saya buat saja void awake, saya hapus private-nya. Kemudian saya set langsung di awal bahwa animator, mungkin saya buat dulu di sini animator, kemudian nav mesh agent, kemudian di awake ini saya set animator sama dengan get component animator, kemudian agent sama dengan get component
nav mesh agent. Oke. Kemudian di void update saya tinggal set animator titik set float. Bagaimana cara mengubah dari state diam, state idle menjadi state run, ya, sedang berjalan. Jadi tinggal saya ubah saja parameter velocity yang ada di animator controller sesuai dengan value-nya adalah agent titik velocity titik magnitude. Oke, kemudian saya save titik koma. Nah, metode startnya saya nggak pakai, saya hapus saja. Ini udah selesai dan script ini akan saya letakkan di bagian enemy. Kemudian saya kembali ke Unity. Masih tunggu beberapa saat proses loading script. Ya, ini sudah selesai. Sekarang saya ke bagian preweb, asset, preweb, enemy. Nah, di sini saya akan tambahkan add component. Nama script yang tadi kita buat adalah nav mesh animator. Oke, ini sudah saya tambahin. Jadi sebenarnya ini adalah mengendalikan animator sesuai dengan nav mesh agent. Jadi nav mesh agent ini sebenarnya adalah velocity. Jadi nilai velocity-nya nanti akan kita nilai magnitude-nya akan kita jadikan nilai velocity yang ada di state animator controller. Tapi pastikan bahwa animator controller enemy ini harusnya sudah punya beberapa state. Jadi mungkin kalau kita klik 2 kali enemy, nah ini sebetulnya belum ada yang shoot, dan juga parameternya kita waktu itu namanya velocity, dan kita langsung tembak 2, langsung bergerak menggunakan state run guard otomatis karena ini lebih dari 1. Nah, supaya lebih mudah kita langsung menggunakan animator yang sama saja, yaitu player. Jadi kita ubah saja untuk yang prefab enemy. Ini saya langsung ubah playernya, drag and drop ke bagian controller punya prefab enemy. Saya ganti. Ini bisa digunakan juga untuk enemy, ya. Tapi kalau mau dibedakan, enemy-nya harus buat ulang sesuai sama dengan player yang udah pernah kita buat. Tapi kalau untuk memudahkan, saya langsung drag and drop saja karena player juga sama dengan enemy, ya, untuk animator controllernya. Kemudian saya save. Kemudian saya pindah ke scene lagi. Saya back. Kemudian saya coba klik mode play game-nya. Harusnya sudah tampil dan enemy-nya sudah bisa mengejar player, dan gerakan animasinya tidak lagi statis tapi sudah dinamis karena enemy juga diterapkan untuk aksi menembak. Nah, lihat, dia enemy-nya sedang menembaki player. Saya pancing, dia mengejar player dan akhirnya kalah karena memang darahnya sudah habis ditembak. Oke, kemudian saya klik play again. Dia kembali ke scene 18, ya. Oh, berarti saya coba perbaiki dulu, harusnya scene 19. Saya escape dulu 1 kali, kemudian saya matikan mode play-nya. Kemudian saya kembali ke bagian file, kemudian build setting. Saya tambahkan add open scene, yaitu scene 19. Scene 18 nya saya delete. Kemudian scene 19 nya ini saya pindahkan ke paling atas dengan urutan indeksnya ke 0. Kemudian saya close. Kemudian saya perbaiki untuk di bagian asset, scene, win scene nya. Di bagian win scene, di sini di bagian button ini saya ubah jadi scene 19. Enter. Kemudian di save. Kemudian untuk yang lost scene nya juga sama, di bagian canvas button ini scene 18 nya diubah jadi scene 19. Enter. Kemudian saya save scene nya. Kemudian saya kembali ke scene 19, saya klik 2 kali. Kemudian saya save. Kemudian saya klik lagi mode play game nya. Kemudian saya escape
kemudian saya aktifkan Gizmos, kemudian saya klik resume. Saya akan coba mendekati enemy. Nah, itu ada warna kuning ya. Kemudian saya coba dekatin warna kuning. Nah, garis hijaunya muncul itu ya. Kita berhasil memancing playernya memancing enemy-nya mendekati player ya. Dia sedang menembaki player, itu kelihatan. Nah, dia kembali lagi ke base ya, karena posisi player menjauh. You lose karena dia sudah selesai menembaki base damage point, artinya benteng kita sudah habis darahnya ditembaki enemy. Oke, kemudian saya coba klik try again, dia kembali ke scene 19, sudah benar. Oke, kemudian saya coba matikan saja Gizmosnya, kemudian saya klik maximize on play, saya coba play ulang dengan tampilan maximize. Oke, coba tembak. Oke, hancur. Kemudian saya dekati, saya pancing. Kita lihat dia menembak. Oke, you lose ya. Kemudian saya coba tambahkan di bagian prefab, aset prefab di enemy. Tadi terlihat bahwa skornya itu masih 0, tidak nambah ketika kita berhasil membunuh satu enemy atau lebih. Jadi skornya masih 0. Di sini kita akan coba tambahkan di bagian prefab enemy, kita tambahkan add component. Tambahkan yang namanya adalah score on death. Kemudian mungkin setiap penambahan 10 untuk setiap enemy yang musnah itu menambah 10 pada skor. Kemudian enter, kemudian di save. Selanjutnya kita akan coba klik lagi mode play gamenya. Kita ngelihat apakah skor yang bertambah atau enggak. Oke, kita akan tembak. Oke, itu nambah 10 ya, 20, 30, 40, you win. Klik lagi play again. Oke, kita akan coba mendekati player ya, dia sedang menembak tuh. Nah, sebetulnya kalau kita diamin saja dia nembakin benteng tuh ya. Nah, ini kelihatan darah bentengnya udah berkurang terus dan akhirnya you lose. Oke, saya matikan mode play gamenya. Nah, sekarang saya akan coba mengubah untuk komponen AI yang ada di enemy ini. Komponen AI yang ada di enemy layernya masih default. Saya coba set layernya adalah enemy. Kemudian kalau diperhatikan di game tadi pelurunya itu belum muncul, jadi bullet enemy-nya itu tidak muncul karena sebetulnya sudah muncul, hanya saja posisinya berada di kaki, jadi dia nembaknya kaki sehingga bertepatan dengan lantai sehingga kita tidak terlalu melihatnya. Jadi bisa ditambahkan dengan cara adalah posisinya kita naikkan. Ketika instantiate kan dia berpacu pada posisi transform titik position dan transform titik rotation. Nah, transformnya ini kan mengacu kepada x, y, z nya, sehingga kalau kita mengacu kepada x, y, z nya 0, y nya 0, maka tidak nampak. Maka kita coba naikkan agak ke atas sedikit, misalnya saya kira-kira saja misalnya 1, naikkan sedikit 1,1, saya bulatkan 1,1 seperti ini. Kemudian saya save, kemudian saya klik lagi mode play gamenya. Harusnya untuk yang peluru warna kuningnya muncul.
Oke, kita akan coba lihat lagi. Saya coba arahkan mendekati enemy. Nah, itu kelihatan ya. Oke, saya coba lagi klik mode play gamenya. Saya dekati, saya tembak satu dulu, itu enemy. Oke. Nah, itu kelihatannya enemy baletnya warna kuning yang muncul. Oke. Oke, saya coba pastikan memang prefabnya balet enemy, bukan yang balet yang biasa. Oke. Kemudian saya save, kemudian saya back, kemudian saya kembali ke bagian aset, kemudian ke bagian script. Jadi mungkin cukup materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita sudah membuat pathfinding menggunakan navigation mesh agent, dan juga kita sudah melengkapi enemy FSM, dan juga untuk penggunaan animator itu sudah sesuai dengan navigation mesh agent. Untuk velocity magnitude-nya sudah diterapkan, dan masing-masing state mulai dari state go to base, attack player, dan chase player udah kita set animasinya menyesuaikan dengan navigation mesh agent. Oke, kalau begitu cukup dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.